Misalnya nih, adik atau ya katakanlah boleh anak besok-besok ya harus bekerja malam. Saya nggak boleh egois. Saya akan tanya apa jenis pekerjaannya, apakah sangat perlu untuk dikerjakan, dan apakah dia senang mengerjakannya. Dan yang paling penting saya akan tanya bagaimana keamanannya, gitu. Saya nggak akan peduli dengan image, saya nggak akan peduli dengan citra dari orang-orang di sekeliling saya. Saya cuma mau percaya apakah dia benar-benar bekerja, bukan menyalahgunakan. Itu betul. Nah, pemirsa tadi mungkin Anda simak ya sejenak kutipan malam atau pesan malam kita tadi, pesan dari R.A. Kartini. Gus kayaknya bukan kuantitasnya yang kita lihat, tapi kualitasnya. Jadi bicara mutu ya, mutu seperti kamu, mutu. Terima kasih Mas Ari, kembali ke tamu kita, jangan dicuekin. Ini mutu juga, mutu. Apa? Bobot. Oke. Jahat loh. Boleh pulang sekarang, mau pulang? Ayo. Jangan. Ngambekan ya. Emang. Bukan ngambekan, ngantuk kan. Iya, kita Jadi ngomongin. kita mesti balik ke image. topik kita ya. Image wanita yang bekerja atau perempuan bekerja di malam hari. Ya kan? Ini satu pertanyaan lagi nih ke Bung Meing sama Mbak Dian. Sekarang kalau saya balikan gitu ya. Anda punya anak atau Anda punya adik kerja di malam hari gitu, gimana coba? Saya kira kembali lagi ini bisa Perempuan menjadi, nih, anaknya perempuan bisa gitu. menjadi subjektif ya, dalam pengertian bahwa kepentingannya itu apakah sejauh itu anak kita harus dibiarkan kerja malam, bukan persoalan setuju atau setuju, tapi kondisinya, ya kan? Nah, apalagi orang-orang dalam masyarakat seperti kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, itu kan tuntutan hidupnya, lalu persaingannya, lalu mereka hanya mungkin yang Huges tadi siang tidak ada pilihan kerja, hanya malam, dan itu pun harus dilakukan gitu loh. Saya sebenarnya punya sih Mas pilihan untuk kerja siang-siang. Cuma nggak tahu dulu udah lulus tes untuk show pagi, kalau tiba-tiba dimasukinnya show jam segini. Ini kan pagi juga. Oh iya, ini pagi sekali. Saya tersinggung kalau dibilang malam. Itu kan versi Meing. Kalau versinya Mbak Dian gimana? Kalau saya, Kamu jangan panggil Mbak dong, itu kan lebih muda Nggak daripada apa-apa, Mas. belaga aja Beda gua. 30 tahun Mas. Nggak apa-apa. Lu kebanyakan lu gitu. kalau saya ditanya, misalnya nih, adik atau ya katakanlah boleh anak besok-besok ya harus bekerja malam. Saya nggak boleh egois. Saya akan tanya apa jenis pekerjaannya, apakah sangat perlu untuk dikerjakan, dan apakah dia senang mengerjakannya. Dan yang paling penting saya akan tanya bagaimana keamanannya, gitu. Saya nggak akan peduli dengan image, saya nggak akan peduli dengan citra dari orang-orang di sekeliling saya. Saya cuma mau percaya apakah dia benar-benar bekerja, bukan menyalahgunakan. Iya. Itu aja. Jadi kalau emang harus bekerja di malam hari ya, apa boleh buat gitu ya? Dan yang paling tahu bahwa baik atau buruk adalah orang yang bersangkutan. Begitu. Betul itu. Kalau dia sendiri tidak tahu itu baik atau tidak, susah kan? Kalau hanya hidup mikirin orang lain, mikirin bagaimana image jelek segala macam. Orang lain kan tidak tahu kehidupannya dia. Betul. Kebutuhannya Kadang-kadang dia. orang yang bicaranya terlalu baik-baik belum tentu apa yang dilakukan baik. Ada orang yang asal sembarangan dalam bersikap, tapi sebenarnya justru dia adalah orang yang baik-baik. Benar nggak, Gus? Iya. Lo kan asal. Tapi baik-baik gue. Tapi benar tadi Mas ngomongin soal baju. Baju dan pekerjaan malam dan tadi saya ngobrol sama Dian, saya bilang bahwa kalaupun tadi Dian bilang orang waitressnya orang baik-baik, itu kan tadi bicara citra image itu kan ada hubungan dengan PR dirinya, relationship dirinya. Lalu PR indikasinya awal dari pakaian, dari cara mereka berbicara. Nah, walaupun dia biasanya harus berpakaian seksi karena dia kerja di kafe, apakah dia juga pulang di shelter bisa harus berpakaian seperti itu? Ini kan persoalannya. Kalau dia berpakaian seperti apa yang disajikan untuk menarik orang di sana, lalu di biskota demikian juga, itu salah dia gitu loh. Untuk memiliki image itu. Nah, jadi ini juga, balik ke niatnya. Jadi kalau begitu. Tapi sebelum niat itu terlaksana, paling tidak wanita itu harus punya bekal ilmu untuk diri sendiri. Jadi saya cuma mau mengingatkan, sesusah apapun, kita akan mencoba untuk mencari ilmu untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa sulitnya hidup, cari ilmu nggak harus di sekolah. Ya, baca buku, nonton TV atau apa segala macam. Minggu depan pembawa acaranya Dian Nitami. Dan Meing. Saya mau cari produsernya dulu. Oke loh. Oke.
Jadi gimana? Kita lihat Gus, tadi kesimpulan Anda? jangan suruh nyari kesimpulan gue, tapi kurang lebih kita ngelihat lagi ke niatnya, dia lihat lagi tujuannya apa, pertimbangan-pertimbangan yang mau diambil kalau mau kerja malam, Bener. positif apa enggak. Dan soal image nantinya lama-lama mungkin kita akan bisa bikin orang berpandangan lebih positif sama apa yang dikerjain di malam hari. Persis, karena dunia sekarang kan lebih banyak tantangan, persaingan Oke. segala macam. Oke. Betul. Jadi sebelum kita selesaikan ini Oh, iya. itu apa? Oke, jadi abis ini tadi nanya kan siapa sih Putri Malam? Oh iya. Putri Malam ada seorang gadis cantik. Sayang sekali Bang Wawan, jawabannya masih salah. Coba lagi minggu depan ya Bang. Oke Bang, masih ada abang-abang pompo? Oke baik pemirsa, waktunya sudah habis. Sekian dulu quiz kita malam hari ini. Saya Putri Malam, teman Anda di malam minggu. Perempuan itu kurang apa? Lu bisa nggak? Gimana? Kayaknya nggak ada ikut kuis deh kalau gue nari. Oke, Iya, oke. ngomong-ngomong soal perempuan cantik, dulu atau masih ada sekarang, mayoritas perempuan yang pergi ke salon dan bersolek, mempercantik diri. Tapi kok belakangan sekarang ini ada fenomena baru. Kalau Pria ke salon. Mas ke salon nggak sih? Nggak pernah. Tapi tahu apa yang terjadi pada laki-laki yang satu ini? Oh, kita tamu kita ya. Kita punya tamu nih. Senang deh kalau ada tamu colorful, berwarna aja gitu. Kemarin ke pulau banyak loh ikan berwarna. Ini orang berwarna abis. Oke, Ya, Robi Tumewu. Nah, Gus, ini tamu yang satu ini. Tunggu dulu tanya sama pemirsa, jawaban benar? Udah ya, jangan ngambil lahan orang. Heran, udah bawa kacamata 2 coba biar apa tahu deh Tunggu, sekarang. Gus. Ini tamu yang atu nih, ya kan? Ini udah susah deh. Mendingan lu yang nanya. Karena kalau gue udah tahu semuanya sih soal dia. Dia juga tahu semua soal gue. Udah jangan saling Enggak, membuka saya memang rahasia. Saya baca Mas Ari atau Om Ari dari majalah-majalah, jadi saya banyak tahu tentang Om Ari. Manggilnya Om lagi. Om Ari. Juga dia manggil dia juga. oke Om. lah. Ngomong-ngomong sudah ngomong-ngomong soal laki-laki yang sekarang mereka boleh dibilang bersolek ya, bersolek dia ke salon segala macam. Kapan sih fenomena seperti ini muncul sebenarnya kalau menurut pengamatanmu? Kalau menurut aku sebenarnya menurut gue, Loh dia. menurut gue kayaknya sebenarnya udah lama juga ya orang ke salon, Masa? kemudian Tahun berapaan kira-kira? ya kayaknya mungkin sekarang lebih tahun-tahun kira-kira tahun 90-an gitu orang lebih terbuka untuk mau manicure, pedicure segala macam kan. Dulu cuma potong rambut, cukur ya zaman dulu ya Om ya. Jadi gini tante juga berpikir Gue pulang dah. jangan minder dong nanti ngecat rambut. Tapi orang nih sekarang mungkin kalau di daerah orang masih ke salon, kita kan yang nonton nih bukan yang di Jakarta aja nih Bi. Yang di daerah mereka nggak ke salon untuk mani pedi. Mereka juga nggak krimbat kalau yang di ini. Iya kadang-kadang mungkin mesti dilihat tingkat sosialnya juga kali ya. Kebetulan kalau seperti saya terus terang saya melakukan mani pedi gitu dalam Coba lihat. Ai kukunya Mas. enggak ini Bersih ya. ya tentunya berhubungan sama profesi saya gitu. Saya melakukan satu pekerjaan yang berhubungan dengan fashion dan lain-lain ya. Ibu-ibu kalau ngeliat gua kukunya hitam-hitam juga geli juga kan, nggak mau bikin baju kan. Tuntutan pekerjaan juga bisa Tuntutan ada berarti. pekerjaan, ya. Apalagi sih aspek-aspek yang bikin orang-orang itu nyalon gitu. Cowok gitu loh nyalon. Kita aja yang ada di salon kadang-kadang perempuan-perempuannya udah lihat-lihatan ini adalah laki-laki Iya karena kayaknya juga memang mesti merubah image segala macam. Gue ngerasa bahwa kalau gue ke salon itu mungkin potongan gue dari dulu begini terus gitu. Coba dipendekin apa ditintin sebenarnya pantas nggak? Yang tahu kan hairdresser. Iya kan? Tapi kalau misalnya ada pria pakai kacamata biru itu gimana? jahat ya lo. Jawabannya benar nggak? Saya Putra Malam. Enggak, gue matching-matchingin aja. Oh, gitu. Enggak, tapi ini gaya Emang gue udah Anda. tahu ini backgroundnya warnanya ini jadi gue matchingin biru. Ini gaya lo sekarang nih begini. Siapa? Gue? Tadi datang kacamata kuning, sekarang nih lihat nih kacamata merah datang. Ya lu bongkar deh rahasia gue lah. Tahu gak sih? Jangan Salah salah. lo. Jangan salah itu Gua pakai. baru kelihatan Enggak, 2 Mas. Mas. Aduh tolong deh.
Itu baru Bagus kelihatan kan? 2. Bagus, Tadi bawa satu kantong kan, isinya kacamata semua. Iya. Itu sekarang yang pergi ke salon-salon yang untuk mereka do something yang lebih ya dari biasanya. Biasanya kalangan eksekutif juga ada ya. Wajar Nggak sih buat lo? Wajar. Wajar aja. Wajar aja, kenapa enggak gitu. Dari aspek apa gitu dilihat biasa aja nggak apa-apa gitu. Selain ini ya profesi tadi. Iya, image daripada dirinya sendiri juga ya sebagai eksekutif atau segala macam ya. Jadi kalau Uges tadi bilang kayaknya di mungkin di luar di daerah gitu ya, mereka tidak merasa perlu untuk melakukan perawatan rambut atau lain-lainnya gitu. Dan mungkin kesadaran pria untuk lebih ke salon ini juga didasarkan karena mereka sebenarnya nggak tahu tipe rambut apa, harus bagaimana segala macam. Kalau saya pribadi saya lebih kepengen tahu karena saya nggak tahu gitu kan. Jadi Tapi kalau ada gini Rob, nih, sorry gue nyelak nih guys ya. Jangan marah ya, gue nyelak Katanya dikit. udah tahu. Enggak, gue nyelak dikit aja. Kalau misalnya ada komentar, lu pasti sering denger deh. Kalau ada orang keluar masuk salon nih, cowok keluar masuk salon ya, pasti ada komentar, oke perempuan aja lu gitu. Lu gimana? Pernah digituin ya? Haha. Gua pasti Ngaku aja deh. nggak masalah ya sebenarnya. Hah? Nggak masalah. Kita kan apa namanya ya untuk Enggak, tapi isi komentar, kayak perempuan aja lu ke salon gitu gimana? Nggak tuh pernah nggak diteriakin sama orang, Robi gila, rambutnya warna gini, kacamata gini, anting gini gitu. Oh sering waktu itu gua ada di TV dengan kacamata ini, bilang, kacamata merah, rambut biru. Jadi sekarang gue matchingin semua biru gitu. Bukannya nyadar ya malah makin gila. Nggak, kadang-kadang juga ada yang bilang gini, kadang-kadang bukan komentar itu aja. Kadang-kadang ada yang bilang gini, gila lu lupa umur. Enggak, gue inget umur gue. Kenapa gitu? Kenapa? Nggak, kita nggak ganggu orang kan? Nah itulah, kadang-kadang kita orang-orang Indonesia, apalagi di bagian perempuan ya, untuk urusan yang memang bukan ininya, kadang-kadang sering lebih usil dan lain-lain gitu. Padahal kita tidak menyusahkan orang gitu. Oke Rob, kalau gitu nggak? Iya betul sekali. Benar, berarti gini dong. Dan saya harus berterima kasih ada kepadamu. Robby. Karena Robby. sudah mau datang, bukan karena pakai yang aneh-aneh. Tapi nggak apa-apa, itu style lo memang ya. Dan Kalau gampang kita ketemu. pede atau kenapa enggak gitu? Setuju, Rob. Oke, sekarang kita mau kasih hadiah. Kasih hadiah, kita kasih Sama Robby. hadiah lagu-lagu Lagu yang yang dibawakan oleh seorang pria yang juga yakin banget pasti juga dia sering mani pedi.